Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Divaldo Jusel Ilvan dengan NRP 1303200090. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Halo semuanya, saya Michael Jefferson dengan NRP 130320079. Nah, di kesempatan kali ini, kami berdua akan berbincang-bincang sedikit selama beberapa menit ke depan mengenai sebuah topik yang bisa dibilang cukup kronis nih. Kita bakalan membahas tentang budaya Indonesia. Kronisnya ini maksudnya kenapa Divaldo? Nah, kamu tahu sendiri kan, di Indonesia ini kita memiliki banyak banget yang namanya budaya. Dari Sabang sampai Merauke itu punya budaya-budaya sendiri-sendiri. Lalu kronisnya ini maksudnya gimana? Nah, kamu tahu nggak, selama ini budaya kita itu perlahan-lahan kayak mau diambil gitu sama negara lain. Oh, yang masalah katanya negara lain mau ngeklaim beberapa budaya dari Indonesia itu ya? Iya, betul banget. Dan masalah ini juga udah bukan sering sih, udah beberapa kali terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun 2009 nih, Malaysia itu pernah mengeklaim bahwa telah menciptakan tari pendet yang aslinya itu merupakan tarian khas dari Bali loh. Tapi menurutku ya, Div, udah banyak loh, Div. Nggak cuma tarian aja, tapi ada juga banyak dari bidang yang lain. Contohnya kayak kesenian. Contohnya itu ada wayang kulit dan juga batik. Yang langsung diklaim aja gitu sama Malaysia. Batik, Div. Bayangin, kesenian serumit batik ini yang buatnya perlu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Langsung diklaim aja gitu sama Malaysia. Kita yang orang Indonesia itu merasa sedih gitu ya, sakit hati. Wah, harta kita Indonesia ini diambil gitu aja. Benar banget, rasanya kayak kecewa 7 turunan gitu langsung ya. Iya, serasa ditikung teman sendiri gitu ya, waduh. Waduh, udah mulai menyimpang ya, udah balik Div. Tapi kan ya Div, semua masalah perklaim-klaiman ini nimbulin satu pertanyaan kalau dari aku. Gimana bisa budaya kita yang udah kita jaga bertahun-tahun ini tuh langsung terklaim aja gitu sama negara lain? Nah, kalau menurutku sendiri ya, pastinya ada salah dari kita sendiri sih. Kita tuh kayak nggak sadar itu sama budaya apa aja yang kita miliki. Nggak sadar ini maksudnya kayak kita sendiri sebagai warga negara Indonesia nggak punya kesadaran untuk menjaga budaya gitu kah? Ya, betul banget. Nah, kalau udah ngomongin gini juga nyambungin sama yang namanya wawasan Nusantara nih, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yap, benar banget. Wawasan Nusantara itu kan juga punya peranan penting kan ya untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Kalau udah ngomongin cara pandang nih atau wawasan Nusantara, berarti kan semuanya kembali ke diri kita masing-masing juga kan ya. Kita harus sadar dulu apa aja aspek-aspek dalam wawasan Nusantara dan kenapa alasannya kita harus sadar akan hal itu. Nah, tapi kalau menurutku itu lebih fokus ke cara pandang kita terhadap aspek budaya itu sendiri sih. Kita itu udah kayak terlalu terpengaruh sama budaya barat gitu loh. Jadi budaya asli kita itu kayak pelan-pelan menghilang. Nah, kita itu seandainya udah gak sayang lagi sama budaya kita sendiri. Contohnya misal kayak pas sengketa ini ya, sengketa budaya. Nah, masyarakat itu pastinya ribut semua kan. Mau diklaim sama negara lain nih. Padahal mereka sendiri itu gak mau menjaganya gitu. Setuju. Toh, semisal nih, contohnya kayak pakai batik. Batik itu kan sebenarnya bagus kan ya, motifnya banyak dan bisa bantu pengrajin lokal untuk terus berkembang, terutama nih di saat pandemi ini, di mana usaha-usaha banyak orang itu sedang dipertaruhkan juga, tidak terkecuali industri batik ini sendiri. Ya, jadi kita nggak cuma melestarikan budaya gitu ya, kita sambil meningkatkan ekonomi negara kita juga. Nah, ngomong-ngomong pandemi nih, banyak loh aspek yang menurun di Indonesia, nggak cuma ekonomi aja. Maksudnya banyak aspek nih, kebudayaan itu salah satunya juga gitu. Ya pasti dong. Nah, kita kan kalau kayak gini kan pastinya jadi tambah susah nih untuk melestarikan budaya. Mungkin malah jadi lebih terbengkalai gitu, dibiarkan karena pandemi ini sendiri.
Nah, misal seperti tarian atau alat musik nih, kan jadi belajarnya itu kita jadi susah nih belajarnya dengan protokol-protokol yang ada dan PPKM, atau mungkin pakaian adat nih, tradisional gitu. Contohnya tadi Pak, batik ya. Nah, kita kan kalau apa-apa beli-beli barang itu pasti lewat online sekarang. Misalnya ke online shop itu pasti bakal jarang nih ngelihat kayak baju batik itu. Yang kelihatan cuma baju-baju bermerek-merek gitu, yang keren-keren, apa yang menarik perhatian gitulah ya. Nah, atau mungkin makanan. Kan kita lagi pandemi ini mau cepet-cepet ya, kalau keluar itu nggak mungkin mau lama-lama. Nah, apalagi masalah makanan ini. Jadi pasti mikirnya ya yang cepet aja, akhirnya beli fast food gitu, bukan makanan daerah. Benar banget. Jadi maksudnya kayak kalau beli di online shopnya kayak langsung nggak ada niatan buat yang menjuru ke lokal gitu kan, kayak contohnya kayak beli batik atau beli makanan daerah gitu kan. Nah, menurutku nih ya, Dev, itu kembali lagi ke diri masing-masing juga. Gimana caranya kita bisa inget sama yang budaya yang sering kita lihat kayak baju batik atau makanan daerah itu, kita itu kayak udah nggak inget sama yang simple gitu. Pertanyaannya nih, gimana bisa kita ingat sama yang jarang kita temui nantinya? Contohnya kayak tarian daerah atau upacara daerah. Menurutku nih ya, itu semua tuh tergantung mindset kita dan cara pandang kita juga tentang banyak hal di Indonesia. Contohnya ini, khususnya di kebudayaan. Kalau nggak mulai dari diri sendiri, kita itu bakal ngalamin masalah yang sama terus berulang-ulang kali. Contohnya ya pengklaiman budaya itu tadi. Ya, jadi kita nggak bisa ngarapin pemerintah aja ya yang menjaga budaya itu. Jadi kita harus lebih sadar untuk melestarikan, menjaga, dan ikut serta gitu ya. Betul. Itu semua itu kan juga tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa kan ya. Tapi di samping itu peran pemerintah juga ada sih, karena ini kan juga warisan kita bersama sebagai satu negara. Ya, betul banget. Nah, gak terasa ya, kita udah berbincang-bincang lumayan lama. Nah, kalau gitu boleh aja ya, langsung kita simpulin nih percakapan kita. Oke, tadi kan kita beranggapan bahwa segala permasalahan pengklaiman ini kan merupakan salah kita juga nih. Nah, jangan sampai karena kita sendiri tuh yang lalai menjaga budaya, tapi yang disalahin tuh negara lain terus. Kita tuh harus introspeksi diri juga. Kita sendiri itu juga baru menggebu-gebu, baru berapi-api kalau udah kejadian diklaim. Kenapa nggak sejak awal aja kita jaga kebudayaan itu gitu loh. Feel-nya tuh kena gitu ya, Oke, terima kasih buat semuanya yang udah mau mendengarkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya Divaldo dan rekan saya Michael pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.